Paling penting adalah kita perlu menyiapkan ide bisnisnya terlebih dahulu. Karena bisnis tidak akan bisa terwujud kalau kita tidak tahu apa yang akan diproduksi dan apa yang akan dijual. So, sekarang kita akan cari tahu bagaimana menemukan ide bisnis kita. Semangat pagi! Saya Safril, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat mengikuti pelajaran kewirausahaan. Kita akan masuk ke bab 2 dalam rangkaian pembelajaran kewirausahaan JAB Entrepreneurial. Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang topik apa bisnisku. Untuk lebih detailnya, saya akan undang rekan saya, Kak Nirma, untuk berdiskusi lebih lanjut. Kak Nirma, sebelum kita memulai bisnis, apa yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu? Paling penting adalah kita perlu menyiapkan ide bisnisnya terlebih dahulu. Karena bisnis tidak akan bisa terwujud kalau kita tidak tahu apa yang akan diproduksi dan apa yang akan dijual. So, sekarang kita akan cari tahu bagaimana menemukan ide bisnis kita. Ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sumber ide bisnis. Mari kita bahas satu persatu. Sumber ide bisnis yang pertama adalah mengubah atau meningkatkan manfaat dari barang atau jasa yang telah ada. Ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Di sini diperlukan kreativitas untuk memodifikasi produk yang selama ini sudah ada. Misalnya ayam geprek yang sudah banyak dijual saat ini. Nah, kita bisa memodifikasinya dengan buat telur geprek atau tempe geprek. Yang kedua adalah beri nilai tambah. Contoh paling gampang adalah ice cream banana split. Kalau hanya dijual pisangnya saja, harga per buahnya hanya Rp1.000. Tapi saat diolah lebih lanjut hingga menjadi ice cream banana split, satu porsi bisa berharga hingga Rp50.000. Untung berapa persen itu? Menarik juga nih, sumber ide bisnis yang pertama ini pasti favoritnya orang yang suka utak-atik sesuatu. Sepakat. Sekarang kita lanjut ke sumber ide bisnis yang kedua, hobi dan keterampilan. Banyak yang tidak tahu kalau ide bisnis bisa dari hobi dan keterampilan loh. Misalnya kita punya hobi memasak. Kita jago banget bikin masakan Indonesia. Kenapa kita tidak berpikir bahwa memasak ini bisa menjadi ide bisnis kita? Kita bisa bukan warung makan. Kita suka memasak dan akhirnya yang kita sukai dapat menjadi sebuah bisnis. I see. Bahkan hobi dan keterampilan pun bisa jadi ide bisnis yang luar biasa. Kok tak pernah terpikir ya? Silahkan dipikirkan ya Kak. Mau lanjut ke sumber ide bisnis yang ketiga? Mau dong. Oke, sumber ide bisnis yang ketiga adalah peluang di sekitar kita. Misalnya kita tinggal di wilayah pesisir. Sumber daya hasil laut sangat melimpah di daerah kita. Ini peluang bisnis untuk kita. Kita bisa menjual hasil laut dalam bentuk mentah ataupun olahan. Tergantung permintaan dari target pasar kita. Intinya di sumber ide bisnis yang ketiga, kita perlu peka terhadap apa yang ada di sekitar kita, lalu kita bisa jadikan itu sebagai peluang bisnis. Berarti kita perlu melatih kepekaan untuk bisa mendapatkan peluang bisnis di sekitar kita. Perlu banget Kak Safril, pengusaha itu perlu kepekaan tingkat tinggi kalau menyangkut peluang bisnis. Mau lanjut ke ide bisnis yang terakhir? Absolutely. Oke, last but not least, sumber ide bisnis yang keempat
adalah permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Kita coba kembali ke masa lalu saat Gojek muncul. Zaman dulu transportasi publik di Jakarta belum sebaik saat ini. Ada cukup banyak masalah. Angkutan umum yang tidak nyaman, lambat, dan sering berhenti untuk menunggu penumpang. Ojek pangkalan yang harus didatangi dan harga yang tidak terstandar. Dan tentunya kemacetan di jalanan ibu kota. Nah, Gojek menawarkan produk yang menjadi solusi terhadap permasalahan saat itu. Gojek menjadi layanan yang terintegrasi dengan transportasi publik lainnya, sehingga durasi perjalanan kita menjadi lebih cepat, lebih mudah menembus kemacetan, bisa diantarkan dari dan kemana saja. Bahkan dijemput dan diantarkan sampai di depan rumah. Sehingga kita tidak perlu berebut tempat duduk ataupun menawar harga karena layanan ini sangat personal dengan harga yang sudah ditentukan oleh sistem. Gojek cukup sukses mengatasi permasalahan transportasi yang terjadi. Masalah bisa jadi sumber ide bisnis. Keren banget. Ini bukan masalah keren atau nggak keren sih Kak Safril. Namun bagaimana kita bisa menemukan ide bisnis yang paling potensial untuk kita jalankan. Sepakat banget Kak Nirma. Terima kasih banyak untuk semua penjelasan yang Kak Nirma sampaikan tentang sumber ide bisnis. Sama-sama Kak Safril. Segera cari ide bisnis ya. Good luck. Siap.